Sebuah pagar misterius yang berada di laut kembali muncul di lokasi berbeda, bukan lagi di Tangerang. Kini, pagar bambu tersebut ditemukan di perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam sebuah video terlihat bahwa ribuan batang bambu telah tertancap di wilayah Tarumajaya. Pagar tersebut dipasang rapi dan membentuk garis panjang menyerupai tanggul, dengan panjang sekitar 8 km. Kita ini sebenarnya tinggal di mana ya? Kok kayak gak ada pemerintahan gitu. Banyak hal yang disuarakan tidak dapat respon, baik yang menyenangkan atau enggak menyenangkan. Ya, pokoknya perkara apa saja itu. Nah, siang ini Om Begawan mau kembali membedah soal pagar laut yang dari bambu itu. Dan belum usai urusan pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km lebih. Ternyata itu di Bekasi. Tepatnya Kabupaten Bekasi itu ya ada juga tuh pagar laut. Panjangnya 8 km, ya cukup panjang 8 km. Ini penemuan awal loh ini. Kalau dibiarkan di tokne wae, pemagaran bisa berlanjut, bisa memanjang terus. Bisa puluhan kilometer nanti, persis dengan yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Nah, bedanya dari aspek desainnya aja, atau konstruksi. Kalau pagar laut Tangerang yang nongol di permukaan laut itu batang-batang bambu, dengan disonggo atau ditopang, sama paranet yang diisi pasir itu loh, jadi bisa berdiri tegak, ngececeng. Bahasa Jawanya itu ngececeng. Nah, sedangkan di Bekasi bentuknya kayak rel, memanjang itu dengan jarak sisi kiri dan kanan mungkin ya 10 meter. Kayak tembok Sinai. Nah, di tiap sisi semacam kayak dibentuk tanggul. Ketebalannya mungkin 4-5 meter. Wah, ini lebih susah ini penggarapannya. Ini tak amati dari video yang tak dapat itu. Makanya melihat tanggul Bekasi itu bentuknya cenderung seperti kayak aliran sungai. Dan sisi kanan, sisi kiri sengaja diisi pasir laut. Ada ekskavator yang bekerja di sana. Begu kalau orang bilang itu. Oh, mesin berat yang pengerjaannya. Oh, kalau dikerjakan manual bisa bertahun-tahun nggak selesai. Nah, dengan kasus-kasus di perairan laut, bentuknya pagar, ini makin menegaskan ini. Wilayah laut kita beneran nggak ada yang ngawasi. Oh, sekarang negara kita itu dengan dikelilingi lautan, ada yang ngawasi, wah, nggak ada yang menjaga. Nah, Om Begawan membayangkan ini, begitu ada perang dengan negara lain, wah, nggak sampai 2 jam kita akan kalah. Nggak ada yang ngawasin. Satuan-satuan yang tak pahami punya kewenangan mengamankan laut itu. Mereka tidak bekerja sebagaimana mestinya. Satuan pengawasan laut, kok nongkrongnya di daratan, tidak beroperasi di lautan. Sampai orang nancep ke bambu sepanjang 30 km belas nggak tahu. Ya mungkin peristiwa-peristiwa penenggelaman kapal nelayan negara lain. Kayak zaman Bu Susi dengan moto tenggelamkan, gak lagi ditemukan. Atau malah sekarang lautan kita dipenuhi kembali sama nelayan-nelayan dari luar negeri, ya mungkin. Karena tidak ada yang seberani Mbak Susi, menteri dulu itu. Tenggelamkan! Wah, tenggelam betul. Nah, karena saya ini bukan nelayan, tidak tinggal di dekat lautan, nggak ngerti bagaimana kondisi sesungguhnya tentang tanggul dari bambu itu. Ya, atau malah jangan-jangan tepian laut kita wis pageran kabeh, nggak tahu ini. Kecuali wilayah-wilayah nggak ada pelabuhannya. Nah, di Pulau Jawa dengan aktivitas nelayan yang sangat tinggi, laut bisa dipagari loh. Padahal kan di Pulau Jawa itu penuh dengan masyarakat. Lalu bagaimana di luar Jawa yang masih sepi rakyat? Duit rakyat dari pajak. Ternyata cuma gaji orang-orang yang kerja di bumbuan, gak jelas. Tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat. Nah, pihak berwajib yang kemarin menangani pagar laut di Tangerang, ngapain aja itu? Apa tindakan sing wis dijalani? Siapa sudah ditemui? Diwawancarai, dimintai keterangan, nggak ada.
Kan sudah muncul pengakuan dari JRP itu. Kalau orang bilang jaringan rakyat Pantura. Mereka kabarnya yang membangun katanya. Sebetulnya bukan nelayan menancapkan bambu, tapi memang swadaya. Gitu, swadaya kita sebutlah itu masyarakat, begitu kira-kira. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan. Rakyat membangun tanggul dengan dana puluhan miliar, duitnya sopo, duitnya mbak apa. Oh, tidak mungkin kalau rakyat yang membangun. Mau tahu apa alasan yang mereka sampaikan? Katanya untuk mencegah abrasi. Begitu. Ini adalah untuk juga kepentingan menahan abrasi, ombak dan segala macam. Jadi dibuatlah tanggul itu tersebut. Seiring berjalannya waktu, ditumbuhi ternyata oleh kerang hijau, lalu diberi waring untuk membudidaya udang dan segala macam. Ini kan kemudian menjadi. Lah nek memang niatnya itu bagus, tak acungi jempol. Tetapi merasionalkan biaya pembuatan pagar laut dengan kondisi nelayan. Kan orang match, orang gadok itu loh. Nelayan dengan hidupnya yang pas-pasan, membiayai dengan biaya ratusan puluhan miliar. Orang gadok, gak masuk di akal tuh. Duit mereka didapat dari mana? Ingat loh, membangun pagar laut di Tangerang itu, biaya per meternya itu 420.000 per meter. Ya. Yang mengerjakan dapat upah itu 100.000 per hari. Berarti per meter biayanya 520.000 per meter. Bila dikalikan dengan panjang pagar laut yang sudah berdiri, yang di Tangerang itu 30 km atau 30.000 meter. Itu berapa coba duit yang harus dikeluarkan? 15 miliar. Apa mungkin si jaringan nelayan itu yang membangun? Duit dari mana sebanyak itu? Bukanlah sepanjang proyek itu digarap ada orang-orang luar daerah. Didatangkan dan diturunkan dari mobil bak terbuka. Kenapa nelayan setempat nggak protes? Ya. Mestinya mereka membantu, mau bagaimanapun bila buat nyegah abrasi. Kan nelayan juga yang kena dampaknya, yang diuntungkan. Dan bagi Bengawan, pengakuan mereka itu tidak masuk akal sama sekali. Kalau itu untuk menahan abrasi. Kadang-kadang katanya ada yang untuk ternak kerang sebagainya, memecah obat dan sebagainya. Wah, dibayar piro lele ya. Nah, menurut keterangan JRP dari niat memagari laut agar tidak abrasi, rupanya banyak kerang hijau. Lalu beberapa ikan masuk kawasan pagar laut. Dan tidak bisa keluar kanannya itu. Nelayan dapat keuntungan di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa nelayan setempat tidak ada yang ngomong begitu? Duit 15 miliar buat ngebangun pagar laut itu dari mana? Mau berdalih JRP merasa diuntungkan. Apa ya perolehan pendapatan dari pemagaran di sana bisa balik modal. Mbok nek ngawur itu nganggo simulasi. Ngawurnya dihitung-hitung sik gitu loh. Biar masuk akal. Lah mengarang kok tidak ada nalar yang bisa diterima itu. Nah, gimana itu? Ya. Argumentasinya wis di luar. Di luar apa yang bisa harus kita terima. Ingat loh, saat JRP mendirikan pagar, mereka tidak meminta izin. Karena penguasa di situ atau pengesuh di situ dari RT, RW, camat, lurah nggak ada yang diminta izin. Tidak mengajukan dokumen untuk bisa mendirikan pagar. Kok dibiarkan saja? Dan sudah sejak Agustus tahun lalu loh. Dilaporkan pada yang berwenang, kenapa tidak ada tindakan? Nah, setelah kejadian ini viral, katanya mau dibongkar. Kapan dibongkar? Wah, ini ruginya kokean. Apa yang mau ditunggu buat membongkar? Atau bila pelaku yang harus membongkar, kapan pemerintah datang ke sekretariat JRP meminta mereka membongkar pagar? Nah, dengan membiarkan pagar laut, jangan-jangan loh kawasan itu loh sebenarnya sudah dijual ke pihak lain. Tapi pemerintah gak jujur pada kita. Ya kita masyarakat kan boleh menanyakan. Berprediksi seperti itu kan boleh. Apa mungkin sudah ada pengembang, punya dokumen asli, lahan itu telah mereka kuasai? Bisa aja, perlu ditanyakan itu. Dan satu hal yang tak acungi jempol, jadi pejabat sekarang itu benar-benar harus tebal telinga. Hati nuraninya bisa dimatikan. Cek saja tuh, banyak orang memprotes hal begini, pihak berwenang gegek, gak melakukan tindakan apapun. Hebat kalian itu kalau seperti itu. Mana sikap pemerintah yang mau berdiri di atas kepentingan rakyat? Melayani rakyat. Yang beginian kok ya nggak ditelusuri, diselidiki, didalami oleh pihak-pihak yang merampas hak atas kedaulatan laut kita ini.
Anda yang membiayai kapling-kapling laut itu negara lain. Tiba-tiba didirikan pusat kemiliteran negara asing, piye? Oh ini saya nggak nakut-nakutin loh. Tak akui itu asumsi ngawur nggak apa-apa. Mereka aku ya anyel banget kok. Yang beginian beneran dianggap nggak penting. Sementara dugaan yang backingi pagar laut itu Agung Podomoro katanya. Mereka wis membantah. Nah, pihak berwenang baik Kementerian KKP, Polairut, TNI Angkatan Laut. Nah, apa langkah selanjutnya? Setelah mereka kemarin mensegel itu. Kita tunggu setelah kasus ini viral. Mana? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada tindak lanjutnya. Tidak ada pihak-pihak yang mau ngambil langkah-langkah konkret. Kedaulatan laut Indonesia diacak-acak. Kok dibiarkan saja ini? Fungsi pemerintah itu buat apa sih? Memenuhi kantong kekayaan-kekayaan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Kan beberapa pihak sudah bikin unsur keterkaitan antara pagar laut sama IKN. Ada yang bilang loh, itu semacam barter. Aguan bangun di IKN dapat ganti mereklamasi Tangerang. Ada yang bilang begitu. Bukan dari Begawan. Supaya tuduhan ini tidak terbukti, harusnya kan ditelusuri, didalami, dicari pihak yang membiayai proyek ini. DPR kapan mau memanggil Menteri KKP? Polairut sama TNI Angkatan Laut, kapan itu DPR itu? Digaji gede loh Anda ini, jangan hanya tidur, datang, duduk, tawa ketahui aja. Harus kerja ini. Anda adalah wakil rakyat yang menjadi suara rakyat untuk menanyakan hal seperti itu. Mana pengusutan tentang hal ini? Kalian itu perpanjangan suara rakyat loh. Mosok meneng wae. Sudah banyak nelayan Tangerang itu teriak, mengalami kerugian besar. Lah kok pemerintah meneng saja, diam saja. Dan sekarang usai di RP ngaku mereka yang bikin pagar. Tiba-tiba di pemberitaan disebut-sebut ada artis yang membiayai. Wah, ini mesti pengalian isu ini. Politik Indonesia itu senang berita-berita yang bulah balik. Lah nyari oknum lain atau pihak yang mungkin bisa disebut punya usaha baru. Nama si artisnya belas burung kesebut. Nah mungkin sekarang sudah dibangun skenario baru atau alibi saat si artis muncul itu. Itu alasan yang dibikin supaya agak-agak rasional. Lah anehnya, yang beginian ini tidak membuka mata, tidak menyadarkan, tidak menggugah rasa kritis, utamanya pendukung pemerintah. Di awal pemerintahan saja kejadiannya menyiksa rakyat kecil dibiarkan saja. Bagaimana kalau sudah setahun, 2 tahun, apalagi di periode kedua? Pemerintah belas tidak menggerakkan siapapun, institusi apapun, untuk mendalami, mengusut, dan menindak orang-orang yang memagari laut kita ini loh. Apakah ini namanya merampas sumber penghasilan nelayan? Yang kayak gini apa nggak disebut rakyat kita dibiarkan dimiskinkan ini? Diganti makan gratis. Ini dimiskinkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan jauh dari lokasi. Katanya loh, kabarnya tuh sudah ada penguasaan lahan. Rakyat dipaksa untuk menjual lahan. Ini kabar-kabar lagi berkembang. Nah, fakta-fakta beginian yang tak buka saja sekaligus buat mesen itu, memberikan pesan bagi kita semua kecuali para ASN, Polri maupun orang yang digaji pemerintah. Bagi yang tidak menerima pendapatan dari APBN, siap-siap saja menghadapi semua sendiri. Tidak perlu lagi banyak ngeluh ke pemerintah. Hampir dipastikan tidak ada gunanya. Begawan menyuarakan banyak hal ini, tidak dilandasi dengan keluhan. Salah kalau nggak begitu. Begawan nggak sambat. Pendapat-pendapat yang saya sampaikan melalui ngompol ini membatasi pada porsi analisis. Menempatkan sebuah peristiwa atas kejadian. Ini pada tempatnya. Minimal mengurangi atau memelekkan, membuka mata. Posisi kasusnya bagaimana. Siapa saja yang mungkin bermain di dalamnya. Akan kita sampaikan supaya masyarakat paham. Ngompol itu lebih suka berinvestasi dalam soal pendidikan politik. Masyarakat biar melek politik. Kami ini menjauhkan diri dari perasaan atau motif merasa benar sendiri. Enggak begitu. Silahkan rasakan. Nek nyimak ngompol yang saya sampaikan. Kami ini tidak suka menstigma, menstempel, apalagi memvonis. Belas enggak. Begawan membiarkan viewer mengambil kesimpulan sendiri. Itu demi mendidik masyarakat menilai peristiwa. Manusia itu pada dasarnya dilahirkan untuk merdeka. Ya merdeka dari apapun. Tetapi dia harus sadar. Ada pihak lain yang mempengaruhi dalam kehidupannya. Makin tidak berpunya seseorang, maka makin tidak merdeka hidupnya. Makin besar ketergantungannya.
baik pada pemerintah atau pada juragan-juragan itu. Nah, pandangan politik yang tak sampaikan ini menjadi sisi lain, pembelajaran, pengetahuan, agar kita tidak salah sikap, terutama pada waktu menentukan pilihan politik. Targetnya memang jangka panjang, rakyat bisa merdeka dalam memilih pemimpin, belas rata tergantung suap, sogoan, apalagi barang remeh macam bansos, amplop, sembako, dan sebagainya. Di sisi lain rakyat juga punya keberanian ikut bersuara. Bareng pegawai, mari sama-sama. Men-share apa yang tak buat, dudu buat menang-menangan, minimal membuat otak kita dipakai gue mikir sing bener. Memfitnah, memvonis itu perkara-perkara yang harus kita jauhkan. Nah, topik-topik yang tak angkat memang banyak bersinggungan dengan kepentingan rakyat banyak. Entah menyangkut individu, sistem, atau keadilan hukum. Kita tidak boleh mudah nyerah, patah harang. Bersuara kepada pemerintah, itu kewajiban kita sebagai warga negara. Tetap kita pegang teguh untuk taat pada hukum bagi kita. Tetapi pemerintah juga harus konsisten untuk memberdayakan, mensejahterakan rakyatnya. Itu ya pesan kawan, salam ngobrol. Dadah.